merencanakan program itu koordinasi dengan dinas pendidikan. Iya. Setelah itu bikin akte notaris, Yang repot ya kan? Setelah bikin akte notaris, ngurusnya ke dinas satu pintu, ke dinas satu pintu, modal dan usaha itu. Setelah keluar izin dari SSO, keluar izin usaha, baru kita bisa melapor lagi ke dinas, baru diberi rekomendasi dinas. Kalau tidak keluar izin usaha, tidak bisa. Setelah dikeluarkan izin usaha oleh dinas di satu pintu, lalu kembali ke dinas, diberi rekomendasi. Kalau dinas CC diserahkan lagi ke dinas satu pintu tadi untuk dikeluarkan izin operasional. Setelah itu baru bisa, Wak. Baru bisa beroperasi. Iya. Setelah ada izin operasional baru bisa. Dalam pelaksanaan program ini sumber daya manusia itu bagaimana, Bu? Sumber daya manusianya guru-guru, masyarakat terlibat bisa. Berarti Dia kan memang kayak guru-gurunya itu ibu yang merekrut. iya, Ibu yang merekrut. memilih. Ya, dia kalau untuk yayasan kan untuk minimal harus ada 10 anggota. Yayasan kan harus minimal 10. Untuk sarana dan prasarana yang digunakannya bagaimana, Bu? Kalau sarana dan prasarana untuk sementara, misalnya untuk ada aplikasi, kita kan punya laptop, punya printer, Iya. pakai aja dulu. Untuk masalah ruangan, tempat minjam ke SD, pakai surat peminjaman, pakai surat izin. Ini salah satu persyaratan rekomendasi dari dinas itu ada izin pemakaian gedung. Kalau kita minjam numpang, tapi kalau gedung sendiri itu tidak perlu izin, hanya memakai surat keterangan pemakaian gedung. Untuk ngurus SSO itu butuh dokumen banyak juga, termasuk izin tetangga keliling, izin berdomisili dari kantor wali nagari di Ketahu Camat, terus surat keterangan tentang pembukaan yayasan. Untuk keuangannya itu Sampai hari ini itu swadaya karena belum ada bantuan dari pemerintah. Jadi kita kan sebelum buka yayasan itu kan ada modal Iya. namanya minimal 10 juta. Modal awal membuka yayasan itu sebagai salah satu persyaratan membuat akte. Jadi yayasan harus mensetor uang. Harus ada uang di rekening yayasan dulu, minimal 10 juta. Sebagai uang. Pemasaran atau sosialisasi program acara Sosialisasi ketika acara-acara masyarakat, ketika acara-acara pertemuan di sekolah-sekolah, kita sosialisasikan dulu. Apa lagi? Cara membangun komunikasi, Lembaga itu. Kalau misalnya mau menumbuhkan semangat dari anggota yang ada dalam program itu gimana caranya? Ya kan rata-rata kan warga belajar itu adalah orang yang putus sekolah. Putus sekolah itu kan karena disebabkan oleh beberapa hal, misalnya keadaan ekonomi, jarak yang jauh, kemudian motivasi kurang dari orang tua, kurangnya bimbingan, atau masalah misalnya perkelahian di salah satu sekolah, bisa juga dia terputuskan, atau keluarganya broken home, terpisah dari orang tua. Dia kan anak-anak itu kan tidak semuanya kecerdasannya menengah ke bawah, ada juga kecerdasannya yang tinggi. Cuman karena itu tadi, jadi orang tua misalnya pisah, lalu anak
sama nenek atau sama papa atau sama ibu, akhirnya dia malas sekolah padahal dia cerdas. Lalu untuk memotivasinya ketika dia sudah berkumpul banyak cara, dengan mengatakan menteri kita aja yang 2 orang itu tamat paket susi, orang 10 terkaya di dunia, memiliki Donald Trump, menteri perdagangan tamat paket C juga. Lalu orang-orang yang di sekeliling kita misalnya, nah, orang-orang yang di Pekumulyo kota ini aja banyak. Jadi begitu kita putus sekolah, belum berarti dunia berhenti untuk masalah pendidikan, belum berarti putus asa, belum berarti habis masanya untuk menempuh pendidikan. Masih banyak cara. Setelah tamat paket nanti kalau dia SD masuklah ke SMP atau Senawiyah, setelah dia SMP masuklah ke SMK atau MTS, setelah itu kuliah, boleh di UT atau boleh di mana saja, atau bisa juga melamar jadi calon pegawai negeri sipil. 2 tahun lalu itu sipir di Bukit Tinggi tamat paket C. 2 tahun lalu paket C itu lulusan IPB, dia SB. Kemudian beberapa orang di 50 kota misalnya, bupati kita aja dulu dia paket C, lalu dia ngambil kuliah sampai S2. Anggota dewan kita aja Khairul Afid paket C sama ibu. Belum lagi pegawai-pegawai rumah sakit itu yang CS itu sekitar 12 orang itu paket A-nya dengan ibu, paket B-nya dengan ibu, paket C-nya. Semua jaga sekolah Suliki Gunung Mas itu sekolah paket B, paket C dengan ibu. Alhamdulillah mereka pada jadi pegawai. Ada juga guru SD yang paket C dengan ibu, UT dengan ibu, alhamdulillah jadi pegawai. Tapi sekolah itu kan tidak hanya jadi pegawai. Kita di paket C itu kan mendidik berwirausaha. Paling tidak kita bersama berkumpul, terbuka cakrawala, jadi luas pengetahuan. Oh, orang bisa begitu ya. Atau paling tidak nanti kamu keluar merantau lalu bertemu pasangan, paling tidak di kakak nanti statusnya udah berubah. Mana tahu kan yang cantik punya suami nanti sarjana, yang cantik punya suami guru, polisi segala macam. Yang gagah-gagah ini beristrikan bidan, beristrikan perawan, beristrikan orang pegawai toko, kan tidak tertutup kemungkinan. Jadi masih banyak usaha yang bisa tempuh, masih banyak langkah. Berarti ini anggap perjuangan awal menuju masa depan. Nah, kalau alumni yang tamatan itu sudah banyak, karena berdasarkan pengalaman sejak 2004 ngurus paket sudah banyak tamatan. Itu bisa dibuktikan. Nah, tidak hanya omong-omong belaka, Iya. kan? Sudah ada bukti. Sudah banyak. Banyak yang bekerja di itu yang jadi di KPU itu orang Padang Gadang tamat paket C di Ibu Sungai Rembang. Awalnya dia jadi supir di KPU, sudah naik jabatan. Kemudian sopir-sopir apa namanya, ajudan Wabub itu yang sebelumnya itu tamat paket C. Kalau untuk upaya meningkatkan kualitas program ini bagaimana? Kualitas program untuk sementara kan kita karena baru mulai ya, jadi memang dari segi finansial tentu kita memiliki kekurangan, cuman insya Allah berusaha ke depan. Ada beberapa program dan rencana, misalnya mengadakan pelatihan. Ya sebetulnya kalau ada dananya kan ada pelatihan untuk skillnya. Jadi untuk SD itu pemenuhan kebutuhan hidup, untuk SMP itu kemandirian, untuk paket C-nya itu sudah buka wirausaha. Jadi itu bisanya terwujud kalau kita ada dana untuk membuat pelatihan. Hari ini belum, mudah-mudahan tahun 2023, karena 2022 kita udah tutup, tidak akan ada lagi bantuan dari pemerintah. Nah dia udah kalau